mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kita nih, ada pesan-pesan mungkin buat alma mater kita tercinta. Iya. Untuk alma mater tuh, saya tuh harapannya tuh Politeknik AUP ini memang ini Kak. Kalau harapan idealnya tingginya kan memang ya jadi Center of Excellence dan lain-lain lah apa semua gitu ya. Itu standar lah. Tapi yang saya mau pesankan ke alma mater dan ini tuh lebih ke ini Kak, membuka peluang untuk orang-orang seperti saya nih yang dari daerah gitu ya, yang dari dulu yang jadi memang jadi wadah selain memang kita harapannya jadi center of excellence yang lebih tinggi ya, jadi punya program doktor dan lain-lain, dosen-dosennya publikasinya banyak, terus berkiprah juga jadi di luar kampus gitu, itu standar lah gitu. Itu Kak Afri mungkin bisa dapetin dari tapi kalau tuh ngerasa gini Kak, saya tuh orang kampung lah ya, orang dari daerah yang dapat kesempatan ke Jakarta, dapat kesempatan bertemu dengan taruna rekan-rekan dari seluruh Indonesia gitu ya, sehingga terbuka wawasannya, sehingga dapat kesempatan untuk bisa berpikir dan merencanakan yang lebih tinggi lagi kalau seandainya saya cuma di daerah aja gitu. Yes. Jadi harapan saya memang Politeknik AUP ini tetap harus ada porsi seperti yang sekarang ya, porsi untuk anak-anak daerah kan. Itu tetaplah mudah-mudahan gitu. Walaupun nanti misalnya jadi institut lah misalnya, atau jadi ada program doktornya, ada pokoknya berkembang apapun, tapi mudah-mudahan bisa jadi tempat anak-anak daerah ketemu dan belajar gitu. Mesin jahit kebinekaan ya. Betul. Kalau nggak, dulu tuh kebayangnya kalau nggak jadi taruna nggak akan punya teman dari Papua, punya teman dari Jawa yang medok gitu kan, yang ini yang dari keturunan Chinese, keturunan suku-suku yang lain, artinya ya Indonesia banget lah. Yes. Itu sebuah kesyukuran dan mudah-mudahan masih tetap seperti itu gitu. Ya, kalau nggak salah dengar sih terakhir memang kita masih menerima dari semua provinsi kalau nggak salah ya, walaupun sekarang kan banyak protek-protek baru nih. Tapi kita masih diberikan kesempatan untuk menerima dari 34 provinsi kalau nggak salah. Iya, mudah-mudahan lah. Yang kedua itu alma mater bisa lebih memanfaatkan alumninya sebenarnya Kak. Lebih solid lah, lebih terstruktur lah gitu. Dan kebutuhannya itu memang benar-benar kebutuhan dari kampus. Jadi kayak saya kemarin rasanya memang senang sekali bisa bisa dipanggil balik ke kampus lewat virtual ya, dalam hal sharing gitu misalnya. Nah, bayangkan kalau misalnya kampus juga memanggil yang lebih formal dan lebih terstruktur gitu untuk kemajuan dari alma mater kita juga. Ya, kontribusinya ya secara fisik barangkali, ataupun secara kurikulum makin berkembang, ataupun infrastruktur juga makin maju. Kehadiran alumni terasa lah gitu ya. Kehadiran alumni terasa. Gitu. Itu sih harapannya. Siap. Ini salah satu harapan atau suara alumni untuk alma mater ya. Jadi tentu dari sisi alumni dari sisi alma mater pun kan sekarang terkait dengan akreditasi ya, prodi itu alumni salah satu poin yang memang membantu lah gitu. Ada satu poin terkait dengan alumni, traceability alumni, kemudian daya serap alumni di industri, kontribusi alumni terhadap institusi. Memang itu ada sih secara legal formal masuk ke dokumen akreditasi di prodi, sehingga keberadaan alumni tentunya tidak bisa dinomorduakan sebetulnya mah. Jadi tetap penting juga ininya perannya kan, baik itu secara organisasi maupun secara personal, karena di kampus sendiri kan masih ada adik-adiknya gitu yang masih perlu diayomi, yang masih perlu dikasih contoh.
Dan alumni tentunya, apalagi yang udah di luar negeri, yang di industri, itu mereka lebih update kan terkait dengan metodologi riset, kemudian mungkin mekanisme produksi suatu produk perikanan, ataupun ada metodologi yang lain lah gitu. Jadi ini kalau bicara mas alumni itu nggak ada ujungnya, dan kontribusinya pun bisa macam-macam gitu. Jadi bisa dari format NGO, secara informal kan ada ikatan emosional juga ya pada saat NGO membantu suatu institusi atau suatu lembaga, misalnya dinas membantu institusi pelaksanaan praktikum di lapangan. Betul. Itu sedikit banyak peran alumni itu membantu di sana. Tapi ada hal lain yang mau disampaikan? Termasuk itu tadi Kak yang sempat beberapa kali kata kuncinya saya sebut ya, kontribusi alumni itu yang paling sederhana adalah melanjutkan mentorship di kampus. Dulu kan kita punya mentor angkatan di atas, ada di bawah gitu. Gitu. Jadi setelah menjadi alumni, istilahnya lebih terbuka aja. Dulu mentornya ini mungkin nggak dia lagi, tapi mentor yang sesuai dengan tujuannya. Misalnya tujuannya memang mau sekolah ke luar negeri, dicari alumni yang memang sekolah ke luar negeri, dijadikan mentor gitu. Tapi dibantu atau difasilitasi oleh sistem yang memang dimungkinkan terjadi oleh kampus misalnya kan. Jadi cari mentor itu kan ya pertama kita tahu dulu tujuan kita tuh, kita mau kerja misalnya, itu kan akan berbeda dengan yang mau sekolah misalnya kan. Mau kerja juga kerja di kapal misalnya, atau kerja di NGO, atau kerja di private misalnya, private company, itu juga membutuhkan mentor yang beda-beda. Dan sebenarnya alumni kita kan ada semua ya, di politisi ada gitu kan, di bisnis entrepreneur sendiri juga ada, yang bikin perusahaan sendiri ada, yang kerja di perusahaan asing atau perusahaan ini ada, kerja di kapal dalam negeri, jadi nahkoda, kerja di luar negeri, jenis kapalnya beda-beda, yang sekolah juga berbagai negara juga ada. Jadi banyak sekali gitu kalau misalnya database yang ada, yang mungkin selama ini dikumpulkan hanya ketika akreditasi itu bisa dimaksimalkan. Data itu kan sekarang kan sangat penting, Kak. Ini kan manfaatnya banyak sekali, itu bisa diberdayakan lebih impactful lagi lah, lebih berdampak lagi ke tidak hanya ke adik-adik taruna sebenarnya, tapi mungkin bapak ibu dosennya juga kan, atau fresh graduate-nya gitu. Ya, betul. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan, experience sharing, pengalaman yang ditularkan menjadi inspirasi buat teman-teman, buat adik-adik kita yang menonton video ini kapanpun. Jadi mudah-mudahan ini jadi amal jariah juga ini yang terus. Amin, itu tujuannya. Kita niatkan mudah-mudahan nyampe. Oh iya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dan sukses, lancar studinya. Amin. Segera pulang ke Indonesia dan berkontribusi di dalam negeri, ataupun berkontribusi dari luar negeri juga nggak apa-apa gitu kan. Iya. Mana aja lah berkontribusi. Di mana aja. Jadi saya ucapkan terima kasih. Demikian teman-teman sesi ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu fellow, salah satu sekolah dari Indonesia, dari Aceh, alumni perikanan yang lagi berjuang bersama keluarganya di Jerman, di kota apa ini? Kota Bremen ya? Bremen, ya. Di kota Bremen. Cukup ya perjuangan dalam hal studi ataupun belajar yang cukup perlu effort yang lebih besar karena masalah keluarga, masalah kuliah dan segala macam. Jadi demikian, mudah-mudahan
di lain kesempatan kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber lain yang memang bisa memberikan motivasi bagi diri kita maupun komunitas maupun bangsa dan negara ini supaya menjadi lebih baik, didasarkan dari contoh-contoh yang mungkin kita obrolkan, yang kita dapat. Ya, demikian kira-kira Bang Rifki. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sama-sama. Sama-sama, Kak. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.